Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Firdaus. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan kampanye for public relation, dan saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang step 2, yaitu analyzing the organization. Fase pertama ada formative research, di mana kita mencoba mengumpulkan dan menganalisis data yang akan kita gunakan untuk membangun program komunikasi perusahaan. Dalam fase ini terdiri dari 3 step. Step pertama ada analyzing the situation, di mana kita mencoba mengidentifikasi secara cermat dan akurat situasi yang akan dihadapi organisasi, seperti masalah yang akan dihadapi, resiko yang akan dihadapi, dan juga etik yang berlaku. Terus lalu ada step 2, analyzing the organization, di mana kita menganalisis organisasi dimulai dari dengan fokus yang jelas tentang apa itu organisasi, cita-citanya, tujuannya, dan bagaimana kita menganalisis 3 aspek publication audit. Lalu masuk ke step 3, analyzing the public. Dalam step ini berfungsi agar kita tidak menyanyiakan sumber daya organisasi ataupun kehilangan peluang untuk berinteraksi dengan publik yang penting. Fase 2, strategi. Dalam fase ini perusahaan mencoba untuk memutuskan apa yang dicapai perusahaan dan dengan cara apa perusahaan mencapai tujuannya tersebut. Dalam fase ini terdiri dari 3 step. Yang step keempat adalah establishing goals and objective. Dalam langkah ini atau step ini, perusahaan lebih mencari ke dalam dan mencoba memutuskan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Lalu masuk ke step 5, ada formulating action and response strategy. Dalam step ini fokus perusahaan itu untuk memutuskan tentang strategi tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu masuk ke step 6, ada developing the message strategy. Dalam step ini perusahaan fokus untuk mencari jalan terbaik dalam berkomunikasi, karena komunikasi yang strategis memerlukan interaksi yang direncanakan dan penuh dengan kehati-hatian. Fase ketiga, taktik. Taktik adalah elemen yang terlihat dari hubungan masyarakat atau rencana komunikasi para pemasaran perusahaan. Fase ini terdiri dari 2 step, yaitu step 7 ada selecting communication tactic, di mana perusahaan mencoba memilih taktik komunikasi sebagai elemen nyata dari rencana strategis perusahaan. Contohnya kayak website yang dibangun perusahaan atau iklan-iklan perusahaan. Lalu ada step 8, implementing strategic plan. Dalam fase ini perusahaan mencoba menerapkan rencana strategis yang sudah dibangun pada fase-fase sebelumnya atau step sebelumnya. Fase 4, evaluative research. Dalam fase ini perusahaan mengevaluasi efektivitas taktik yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Fase ini terdiri dari 1 step atau step terakhir, yaitu step 9, evaluating the strategic plan. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai aspek penelitian evaluatif, yaitu ada apa, kapan, mana yang paling penting, dan bagaimana mengevaluasinya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang step 2, yaitu analyzing the organization. Untuk menganalisis organisasi, kita dapat menggunakan 2 metode, yaitu ada metode tradisional, yaitu ada SWOT. SWOT ini kita akan menganalisis tentang strength, weakness, opportunity, threat yang dimiliki oleh perusahaan. Strength adalah analisis terhadap kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini bisa dinilai dari kualitas produksi dan jasa perusahaan, lokasi, atau unsur kekuatan lain yang membuat lebih unggul perusahaan dibanding pesaing perusahaan. Ada weakness, di mana kita harus mengenali kelemahan bisnis yang dimiliki perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor lain. Terus ada opportunity juga, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan agar perusahaan dapat berkembang lebih pesat lagi di kemudian hari. Dan terakhir ada threat, itu kita menganalisis tentang ancaman terhadap perusahaan yang dampaknya menghambat perkembangan perusahaan. Internal environment terdiri dari 5 bagian akan kita analisis. Yang pertama ada performance atau kinerja. Kita akan menganalisis kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan, dan juga bagaimana kelayakan ide-ide yang dibangun atau didukung oleh perusahaan. Terus selanjutnya ada niche. Di sini niche itu sebagai ciri khas perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus ada struktur, di mana audit mempertimbangkan struktur operasi hubungan masyarakat dalam organisasi. Jelas itu kayak jadi audit meninjau tujuan dan misi organisasi yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi, dan juga menganalisis peran hubungan masyarakat dalam administrasi organisasi. Selanjutnya ada ethical base, yaitu mempertimbangkan apakah organisasi memiliki cita-cita yang etis.
dan apakah cita-cita semacam itu struktural bagi seluruh anggota organisasi atau hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Lalu yang terakhir ada internal impediment, itu mempertimbangkan segala hambatan yang ada dalam organisasi yang dapat membatasi aktivitas program hubungan masyarakat. Public perception, apa yang dipikirkan orang tentang organisasi atau persepsi publik menjadi fokus utama dari audit PR ini. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan reputasi. Visibilitas itu sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan diketahui oleh masyarakat. Kayak sejauh apa mereka tahu tentang organisasi kita atau perusahaan kita, terus sejauh apa akuratnya informasi yang coba kita berikan kepada mereka. Sedangkan reputasi itu adalah berkaitan dengan bagaimana orang mengevaluasi informasi yang mereka miliki. Reputasi ini merupakan kesan umum, keseluruhan, dan jangka panjang yang dimiliki orang terhadap perusahaan kita. Aspek terakhir ada external impediment. Dalam aspek ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada supporter, di mana supporter adalah orang-orang atau kelompok yang setidaknya berpotensi membantu organisasi mencapai tujuan. Lalu ada juga kompetitor, itu adalah orang atau kelompok yang melakukan produksi atau jasa yang di bidang yang sama dengan perusahaan yang kita bangun. Lalu ada juga ada opponents atau lawan, adalah kelompok yang menentang perusahaan kita dan mereka memiliki potensi untuk merusak organisasi kita dengan membatasi kemampuan kita untuk mengejar misi dan tujuan. Lalu ada external impediment, yaitu mempertimbangkan segala hambatan eksternal kayak faktor sosial, politik, ekonomi di luar organisasi yang mungkin membatasi efektivitas program hubungan masyarakat.